sampai detik ini, kita semua masih sering berkelahi dan menjatuhkan satu sama lain hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama. Pada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Bukankah moto negara ini Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi satu? Tapi mengapa walaupun dengan fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi, tetap saja masih ada konflik? Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini? Manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas, dan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu. Merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka ancamannya neraka jahanam. Kami akan kembali ke Indonesia, biiznillah, untuk menegakkan syariat Allah. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Menentang agama Allah, menentang penegakan syariat Allah, dan mengatakan NKRI harga mati. Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar, kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Nah, witir itu 1 rakaat boleh tidak? Boleh. 2 rakaat? Nah, diingat-ingat itu ya. Kalau 3 rakaat boleh nggak? Boleh. Afdol mana? 1 sama 3? Nah, udah itu diingat-ingat aja. Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mempunyai kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita. Menutup kemungkinan untuk bisa menjadi presiden berdasarkan amanat umat dan kondisi negara yang memungkinkan. Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas. Lewat pidato di depan Menteri, Cinta Laura ajak habisi para kadrun di negeri ini. Kadrun atau kaum intoleran memang sudah mengakar di negeri ini. Lewat kepemimpinan Presiden Jokowi, satu persatu mereka yang tidak mencintai NKRI dan berniat mengganti sistem tata negara menjadi khilafah itu diberantas habis. Para perongrong negeri dibuat tak berkutik. Namun masih ada saja mereka yang menyerang pemerintah dan menyerang sesama manusia dengan mengatasnamakan agama. Ada yang ingin jadi wakil presiden dengan membawa nama umat, ada yang ingin menjatuhkan Jokowi dengan membawa azab. Mereka kaum-kaum bangsa kadrun mengancam Tuhan, merasa memiliki kafling dan kunci surga, merasa bebas memasukkan orang lain ke neraka, merasa bisa menuntut pengadilan dunia di pengadilan akhirat, harus mendengarkan pidato dari Cinta Laura yang dibacakan di depan para menteri muda malam tadi. Kadrun yang nyata sekali tidak ingin melihat para pemimpin bisa bekerja dengan baik, selalu punya cara untuk membuat situasi dan kondisi ribet dan runyam. Pokoknya, mereka selalu berupaya memperlihatkan eksistensi mereka. Kadrun tidak ingin dianggap mati suri atau sudah bertobat. Mereka selalu membonceng segala peristiwa untuk dijadikan bahan mendiskreditkan dan memojokkan pemerintah. Tujuannya jelas, yakni untuk menggoyang dan merongrong pemerintah yang sah. Ingat, tujuan utama kadrun adalah negara syariah atau khilafah. Sudah banyak kajian para ahli dan fakta sejarah bahwa hasrat atau cita-cita mereka itu tidak pernah punya dasar atau pijakan yang jelas.
Bahkan, adanya banyak negara di Timur Tengah yang kacau dan membuat kerusakan dan penderitaan bagi jutaan masyarakat tidak membuat para kadrun sadar bahwa keinginan mereka itu absurd, tidak masuk akal, bahkan bodoh. Aktris dan penyanyi Cinta Laura Kiel mengatakan permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah saling menjatuhkan karena adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Padahal Pondasi Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya saling memeluk perbedaan dan bertoleransi. Dia juga mengutip kalimat dari filsuf Prancis René Descartes yang mengatakan manusia adalah makhluk yang terbatas, sedangkan Tuhan adalah sosok yang tidak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai manusia terbatas merasa punya kemampuan memahami sesuatu di luar kapasitas kita? Bagaimana kita sebagai makhluk terbatas bisa memahami esensi sesuatu yang tidak terbatas? Kata Cinta. Menurutnya, karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan. Mereka merasa memiliki hak mendikte kemauan Tuhan, tahu pemikiran Tuhan dan berhak bertindak atas nama Tuhan, yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Kata Cinta dalam launching aksi moderasi agama Rabu malam 22 September. Ia mengatakan dari perbincangannya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Ja'far, mereka sepakat bahaya yang masyarakat Indonesia alami saat ini adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Cinta menegaskan menyesatkan generasi penerus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam kitab suci agama kerap terjadi. Menurut dia, kondisi ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, kurangnya bimbingan kepada masyarakat agar memahami sebuah ajaran dengan akal kritis sehingga tidak tersesat dalam cara berpikir mereka. Selain itu, dia menuturkan pentingnya menyeimbangkan segala ilmu yang dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, atau aliran pemikiran lainnya. Fungsi agama satu yaitu membimbing kompas moral manusia, mengingatkan manusia untuk memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Kita harus bersyukur dan sadar waktu di dunia ini singkat dan terbatas. Oleh karena itu, ingatlah untuk selalu menjadi sosok rendah hati dan terus membantu, ujar dia. Untuk menciptakan masyarakat yang damai, ada sejumlah hal yang harus dilakukan. Pertama, penting untuk mengingatkan kembali masyarakat akan indah dan unik semua budaya yang dimiliki Indonesia. Sebarkan itu melalui semua platform digital. Kedua, Cinta meminta ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam mempresentasikan agama-agama lain. Ini dilakukan supaya masyarakat bisa mengerti sejak kecil bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan tidak seharusnya saling menyakiti hanya karena suatu perbedaan. Ketiga, terapkan cara berpikir kritis dengan mengajarkan membaca dan mempelajari semua hal dari berbagai sudut pandang, sehingga ini dapat menumbuhkan rasa ingin tahu seseorang agar tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Terakhir, gunakan teknologi canggih sebagai alat yang dapat menyebarkan nilai-nilai toleransi agar negara ini bisa kembali menjadi Indonesia sejati, katanya. Tamparan Cinta Laura ini harusnya membuat mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan sudah mendapat pantauan dari masyarakat, bahwa apa yang mereka teriakan hanya pepesan kosong dan kesia-siaan belaka. Kadrun adalah musibah bagi manusia dan kemanusiaan. Dunia kacau gara-gara kadrun. Tanpa makhluk-makhluk aneh ini, dunia dan Indonesia akan aman dan damai sepanjang masa. Dengan semakin merajalelanya kadrun di negeri ini, Nusantara yang awalnya aman, damai, tentram, kertar harja sehari-hari menjadi kisruh dan mencekam. Kadrun memang tercipta untuk bikin onar, sama seperti setan dan iblis yang keberadaannya hanya untuk mengacau dan menyesatkan manusia. Setan dan iblis dengan segala tipu dayanya, bahkan fasih berbicara tentang Tuhan, piawai menyitir dan menafsirkan ayat-ayat agama. Namun tujuannya untuk menyesatkan umat manusia. Itulah kadrun, jelmaan setan dan iblis di muka bumi ini. Memanfaatkan agama demi kekuasaan adalah perbuatan tercela yang akan menempel sampai kapanpun.